Halo semua, kenalin nama aku Vira. Nah, di video kali ini aku mau membahas nih mengenai analisis digital marketing dari salah satu UMKM kuliner di Semarang, yaitu The Koning. Nah, The Koning ini adalah UMKM yang udah ada sejak tahun 1978. Nah, lokasinya ini ada di Puri Anjasmara, nomor 12A Tawangsari, Semarang. Nah, walaupun sudah berdiri cukup lama, The Koning itu mulai fokus membangun bisnisnya setelah pandemi. Nah, setelah masa pandemi corona, The Koning udah mulai lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan branding produk-produknya. Nah, yang menarik dari The Koning ini adalah nama tersebut tuh bukan cuman satu produk aja, jadi kayak nama dapur utama yang memiliki beberapa brand gitu dengan akun Instagram terpisah. Contohnya tuh kayak The Koning Cake yang menjual berbagai cake gitu, terus sama roti, terus ada roti sisir menjadi salah satu produk khasnya. Terus ada The Koning kayak Joy Cinnamon. Nah, itu fokus menjual cinnamon roll. Terus ada roti gedung yang menjual roti dengan berbagai filling di dalamnya. Ada Lewiji coklat, itu kayak menjual tart dan kue ulang tahun. Terus ada The Koning khas Semarang yang menjual produk oleh-oleh khas Semarang. Nah, pada pembahasan kali ini saya lebih fokus membahas akun The Koning khas Semarang karena menurut aku tuh masih ada beberapa hal dalam digital marketing yang bisa diperbaiki agar branding akunnya tuh menjadi lebih jelas dan konsisten. Nah, The Koning khas Semarang ini merupakan akun yang digunakan untuk mempromosikan berbagai produk oleh-oleh khas Semarang, terutama produk makanan kering yang cocok dijadikan buah tangan. Nah, menurut aku penggunaan akun khusus seperti ini sebenarnya tuh udah bagus karena bisa membantu target audiens tuh lebih mudah mengenali jenis produk yang dijual. Tapi dari hasil pengamatan aku masih ada beberapa konten dari produk lain seperti kayak cinnamon roll, roti sisir, tart, ulang tahun, itu tuh masih diposting di akun The Koning khas Semarang. Jadi kayak beberapa sub brand itu masuk dalam satu akun, padahal mereka tuh sebenarnya udah punya akun masing-masing. Nah, hal ini membuat branding akun The Koning khas Semarang itu menjadi kurang fokus dan tenggelam gitu. Jadi dia nggak ada branding sendiri gitu, karena audiens kan jadi bingung kan, rasa bingung tentang identitas utama akun tersebut itu apa sebenarnya. Nah, aku akan jelasin beberapa masalah yang aku analisis. Yang pertama itu branding akun masih belum konsisten ya, yang tadi aku bilang itu. Jadi kayak
yang aku temuin itu branding akun yang masih bercampur antara produk oleh-oleh khas dan produk bakery lainnya. Itu menurut aku sebuah akun tuh sudah dibuat khusus kategori kan, untuk kategori tertentu kan, maka isi kontennya juga lebih konsisten harusnya, supaya audiens tuh memahami dan tertarik. Jadi kayak paham gitu loh, kayak IG ini harus pesan ini, IG itu harus pesan itu gitu. Jadi lebih memudahkan audiens karena terlalu banyak jenis produk berbeda dalam satu akun. Audiens jadi sulit mengenali positioning brand. Misalnya hari ini kayak membuat konten oleh-oleh, terus besoknya cinnamon roll, terus besoknya itu cake ulang tahun, terus habis itu roti sisir. Nah ini tuh kita yang lihat kan jadi bingung kan, sebenarnya akun itu tuh menjual apa, terus branding utamanya tuh apa, kita bingung, audiens tuh jadi bingung, jadi kurang jelas. Terus yang kedua itu ada terus penyebab, aku mau jelasin penyebabnya dulu. Penyebab branding masih bercampur. Yang pertama itu ada promosi masih belum dipisah secara konsisten. Jadi walaupun sudah memiliki akun yang tadi aku bilang, memiliki akun sendiri-sendiri, tapi konten promosi itu masih sering tercampur antara akun The Koning khas sama yang lainnya. Nah, menurut aku hal ini mungkin dilakukan supaya semua produk tetap mendapat exposure, tetapi kan dampaknya branding akun utama itu jadi kurang jelas. Terus yang kedua itu ada target audiens menjadi terlalu luas. Nah, jadi kayak produk oleh-oleh khas Semarang sebenarnya itu kan memiliki target yang berbeda kan, kayak antara beberapa produk ini. Nah, karena itu kalau misal semua dicampur dalam satu akun, itu strategi kontennya menjadi kurang spesifik. Jadi nggak tahu kayak target audiensnya tuh sebenarnya buat siapa. Terus padahal kan audiens oleh-oleh biasanya kayak cari produk khas Semarang, terus makanan yang tahan lama, dan rekomendasi buah tangan gitu. Yang ketiga itu ada identitas visual akun masih belum diperkuat. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya menurut aku tampilan feed itu juga bisa lebih dibuat konsisten dan dibuat tuh orang tuh jadi melihatnya tuh enak gitu, nyaman dipandang. Jadi supaya audiens tuh langsung mengenali ciri khas The Koning khas Semarang gitu. Jadi kayak misalnya warna desain tuh dibuat senada, jadi kayak postingan-postingan yang ada di Instagram itu harus rapi. Kayak misal kalau dari awal tone warnanya itu kuning, ya kuning semua, kalau putih ya putih semua gitu. Terus template posting tuh dibuat lebih konsisten, jadi nggak campur-campur gitu. Terus fokus visual lebih diarahkan ke konsep oleh-oleh khas Semarang. Masalah kedua itu ada konten masih terlalu monoton. Nah, aku lihat di sini
The Koning khas Semarang ini Instagramnya itu masih kontennya itu masih variasi, jadi masih beragam, jadi kayak ndak punya konsistensi bentuk konten sendiri gitu. Nah, sebagian besar konten yang diunggah itu masih fokus pada proses produksi produk, terus pembuatan kayak misal pembuatan roti, pengemasan, atau pengambilan video yang ada di dapur. Menurut aku sebenarnya konten kayak gitu tuh bagus karena kan menunjukkan proses pembuatan produk kepada audiens ya. Jadi kayak mungkin audiens jadi lebih percaya kok, oh ternyata produknya tuh dikemas baik, bagus, higienis gitu. Tapi kalau misal sering dan kayak gitu terus menggunakan konsep yang sama, audiens itu jadi bosen kan udah tahu kan kalau 1-2 kali konten itu sebenarnya udah pas, karena audiens kan jadi udah tahu oh ternyata gini. Nah, kita harus branding yang baru lagi. Selain itu, aku juga nemuin beberapa postingan yang menggunakan bagian video atau footage yang hampir sama di beberapa konten. Jadi kayak tampilannya konten itu kurang fresh, kurang terbarui, dan kurang menarik untuk ditonton berkali-kali. Nah, dampak konten yang monoton. Nah, menurut aku konten yang terlalu repetitif itu bisa membuat engagement menjadi kurang maksimal. Karena sekarang pengguna Instagram itu cenderung lebih tertarik sama konten-konten yang unik, yang aneh, yang variatif, terus yang tentunya yang ngikutin tren. Nah, kalau isi kontennya terlalu mirip, itu kemungkinan audiens untuk berhenti menonton atau berinteraksi itu lebih kecil, atau bahkan nggak ada interaksi sama sekali. Jadi dia cuma scroll doang tanpa like, komen, ataupun melihat. Nah, terus analisis konten yang sudah dibuat. Jadi aku tuh sudah membuatkan, aku dan juga tim aku itu membuat beberapa konten untuk membantu promosi The Koning khas Semarang. Nah, setelah kontennya itu dibuat terdiri dari 2 video reels dan 4 foto produk. Video pertama itu kami memperkenalkan produk oleh-oleh khas Semarang dalam kemasan pouch mini. Kayak produknya tuh ada ganjel rel, on big cook, sama brownies kering. Nah, dalam konten ini kami membuat storytelling. Jadi kayak konsepnya storytelling dengan menceritakan bahwa produk tersebut itu merupakan salah satu khas The Koning yang sudah lama, sejak tahun 1978, dan memiliki cita rasa yang khas yang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi kayak resepnya itu warisan turun temurun. Nah, menurut aku konsep storytelling kayak gini tuh cukup penting ya, karena bisa membuat audiens lebih mengenal sejarah dan identitas brand The Koning. Jadi kayak
apalagi untuk orang-orang yang itu kan oleh-oleh ya, jadi kayak orang-orang kan biasanya mencari oleh-oleh tuh yang khas Semarang ya, kayak ada cerita, ada story-nya di balik produk itu. Jadi orang-orang tuh lebih tertarik. Terus yang konten video kedua itu kami mempromosikan produk Ganjel Rel on Bitcook sama brownies dalam versi packaging yang berbeda, yang lebih premium, menggunakan box gitu. Jadi itu kayak bisa buat hadiah atau buah tangan. Nah, konsep kedua ini dibuat dengan nuansa yang lebih elegan karena produk tersebut tuh direncanakan sebagai packaging baru yang masih belum launching, jadi coming soon gitu. Jadi kita membuat konten yang terkait produk yang mau launching gitu. Kalau video pertama itu kan lebih mengenalkan produk ya, lebih memperkenalkan produk yang pouch mini yang lebih praktis. Nah, kalau video kedua itu lebih fokus menunjukkan kesan premium dan eksklusif dari produk Dekoni. Konten foto produk, sekarang konten fotonya ya. Jadi selain video reels yang 2 itu, kami juga membuat 4 foto produk. Salah satu menampilkan produk dalam kemasan pouch mini. Terus yang 3 itu menampilkan produk dengan packaging premium yang nantinya akan launching gitu. Dalam pengambilan foto, kami mencoba membuat visual produk tuh terlihat lebih menarik dan premium supaya bisa meningkatkan daya tarik audiens saat melihat feeds Instagram. Jadi kayak audiens tuh lebih tertarik gitu loh kalau misal ngelihat foto tuh yang bagus. Nah, sekarang hasil dan analisis kontennya. Dari hasil posting konten yang sudah kami buat, itu menurut aku engagement akun mengalami peningkatan dibanding postingan sebelumnya. Itu sangat-sangat peningkatan banget sih menurut aku. Nah, sebelum menggunakan konsep konten yang baru, itu rata-rata postingan hanya mendapat sekitar kayak 4 atau 2 likes dan hampir tidak ada komentar sama sekali. Jadi nggak ada interaksi sama sekali, hampir ya, atau sampai nge-share gitu. Namun ya, tapi setelah konten baru diunggah, jumlah likes tuh meningkat. Jadi menjadi sekitar 20 sampai 30 likes, dan komentar tuh juga meningkat hingga sekitar 6 sampai 10 tuh lebih komentar. Nah, menurut aku peningkatan kayak gini tuh menunjukkan bahwa audiens tuh mulai lebih tertarik dengan konsep yang lebih interaktif, yang lebih unik dan lebih menarik gitu, visualnya yang lebih menarik, sehingga meningkatkan engagement atau interaksi yang dilakukan
dilakukan oleh audiens. Habis itu ada analisis interaksi audiens. Nah, pada salah satu postingan foto, kami juga membuat caption interaktif dengan menanyakan kepada audiens kayak varian mana yang kalian sukai, yang mereka sukai, kayak misal lebih suka ombie cook, lebih suka ganjel rel, atau lebih suka brownies gitu. Nah, dari situ audiens tuh ikut berkomentar dengan menyebutkan varian favorit mereka. Jadi mereka tuh tergerakkan gitu untuk melakukan interaksi, kayak mereka menyampaikan apa yang mereka sukai, favorit mereka di produk The Koning Khas. Nah, menurut aku cara kayak gini itu cukup efektif untuk meningkatkan interaksi followers karena audiens tuh merasa lebih dilibatkan dalam konten gitu. Terus selanjutnya kalau kalian tanya strategi yang bisa diterapkan tuh sebenarnya apa aja sih gitu. Nah, yang pertama itu bisa memfokuskan konten sesuai akun. Nah, jadi menurut aku akun The Koning Khas itu sebaiknya lebih fokus memposting produk oleh-oleh khas Semarang aja. Kayak contohnya cake, cinnamon roll, roti sisir, dan tart ulang tahun itu harusnya lebih baik dipromosikan di akun masing-masing yang sudah tersedia sehingga lebih terorganisir. Dengan begitu branding tiap akun itu menjadi lebih jelas dan tepat sasaran audiensnya. Terus strategi yang kedua itu bisa membuat variasi jenis konten. Jadi kontennya tuh nggak itu-itu aja. Konten nggak hanya fokus pada produksi aja, tapi juga ditambahkan variasi lain kayak misal konten review customers, terus packing pesanan, storytelling sejarah The Koning Khas sejak 1978, rekomendasi oleh-oleh khas Semarang, terus atau konten interaksi untuk followers kayak tadi. Terus strategi yang ketiga itu membuat konten yang lebih relatable. Maksudnya gimana? Misalnya kayak membuat konten ringan kayak Pov pulang dari Semarang tapi lupa beli oleh-oleh, atau oleh-oleh wajib buat keluarga di rumah kalau ke Semarang gitu. Nah, konten kayak gitu tuh lebih mudah menarik perhatian audiens karena audiens merasa penasaran. Yang keempat itu mengurangi penggunaan footage yang sama. Nah, menurut aku setiap postingan tuh sebaiknya memiliki visual yang berbeda. Kenapa? Karena supaya audiens itu merasa kontennya itu lebih fresh, lebih terbaru gitu. Walaupun produk yang dipromosikan sama kayak angel video, editing, dan konsep pengambilan gambar itu bisa dibuat berbeda-beda. Yang kelima, strateginya itu mengikuti tren yang ada di Reels Instagram atau tren yang ada di era sekarang. Jadi mengikuti tren yang ada. Sekarang kan banyak konten viral tuh yang menggunakan audio tuh trending sama editing tuh yang cepat. Nah, hal seperti itu bisa dicoba supaya konten The Koning itu lebih menarik dan memiliki peluang masuk FYP lebih besar. Terus strategi keenam itu ada memperkuat identitas oleh-oleh khas Semarang.
konten itu bisa lebih diarahkan ke konsep oleh-oleh khas Semarang, kayak misalnya rekomendasi buah tangan, konten wisata kuliner Semarang, terus packing oleh-oleh atau produk favorit customer luar kota gitu. Terus target audiens, jadi target audiens dekoning khas Semarang ini menurut aku cukup luas, seperti kayak wisatawan, mahasiswa luar kota, keluarga, dan masyarakat yang mencari oleh-oleh khas Semarang. Selain itu, produk-produk dekoning juga cocok dijadikan hampers, kayak buat tangan dan cemilan untuk acara tertentu gitu. Nah, oke, jadi terakhir penutupnya, kesimpulan dari aku, Dekoning itu merupakan UMKM yang sudah memiliki pengalaman panjang sejak tahun 1978 dan memiliki potensi yang cukup besar dalam berkembang di digital marketing setelah bangkit kembali pasca pandemi. Dekoning itu mulai aktif memanfaatkan media sosial untuk promosi berbagai produknya. Tapi menurut saya akun Dekoning Semarang itu masih perlu memperkuat branding dan konsistensi konten supaya identitas akun tuh lebih jelas sebagai akun oleh-oleh khas Semarang. Selain itu, variasi konten juga perlu diperbanyak supaya audiens itu tidak merasa bosan dan dengan jenis konten yang terlalu repetitif. Nah, kalau strategi branding dan kontennya dijalankan secara konsisten, peluang Dekoning khas untuk berkembang itu melalui media sosial tentu akan semakin besar. Sekian presentasi dari saya, dari aku, terima kasih.